sebagai penguji dan penguji iya pembimbing Pak. Ya, di sini perkenalkan nama saya Febri Sanjaya Pak. Di sini saya akan mempresentasikan lulusan apa? kerja studi Pak 2018. Ya Pak. Saya tidak pernah ngajar kamu. Ngajar Pak dulu atletik Pak. Banyak pengalamannya gimana? Pengalaman Ya. belum mengajar Pak. Dulu saya pernah ngajar di SD Al-Azhar 2 sebagai guru pengganti karena guru jawabannya lagi PPG Pak. Terus selanjutnya pernah mengajar di SMP Kartika 2 Pak Persib selama 1 tahun. Baru terima PPG saja Pak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filosofi Pak. Filosofi pendidikan yang kita pecah dari identifikasi diri, refleksi mata kuliah, artefak pembelajaran, desain inovasi pembelajaran, pembelajaran bermakna dan rencana tindak lanjut. Untuk identifikasi diri, visi untuk pendidikan Indonesia, visi saya untuk pendidikan Indonesia adalah peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Pengembangan diri ini diperoleh oleh peserta didik sejak pendidikan dasar agar bakat dan minat yang dimiliki berkembang secara optimal serta mewujudkan pendidikan yang inklusif, kolaboratif dan berkarakter. Jadi di sini visi untuk pendidikan Indonesia lebih mengutamakan dari pendidikan dari bawah ke fase A, yaitu sekolah dasar. Oke, untuk visi pribadi sebagai seorang guru, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memberikan pengaruh positif dan adaptif terhadap perkembangan pendidikan Indonesia. Sini saya memiliki visi membuat pembelajaran kolaboratif, positif, dan juga mengikuti perkembangan zaman yang ada. Oke, selanjutnya hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi: meningkatkan pengetahuan dari mengasah keterampilan, bertukar pikiran dengan guru profesional, dan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Intinya lebih ke banyak belajar dan mendengar dari guru profesional serta memperluas pengetahuan dengan literasi Pak. Oke, selanjutnya refleksi mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia. Dalam pembelajaran oleh Ki Hajar Dewantara, bagi saya perlu beberapa kali membacanya untuk memahami isinya. Pendidikan yang memiliki esensi yang yakni bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat bagi negaranya, itulah yang saya pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari materi ini saya menyadari bahwa tugas sebagai guru amatlah berat untuk memajukan peradaban dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun justru karena cita-cita yang luhur itu, saya menjadi bersemangat untuk menambah kapasitas keilmuan dan keterampilan saya agar saya dapat mewariskan kepada peserta didik. Pada mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia di semester 1 terdapat 5 topik Pak, yaitu perjalanan pendidikan nasional, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, identitas manusia Indonesia, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, dan yang terakhir telaah praktik baik yang memerdekakan. Oke, di sini beberapa dokumentasi saya ketika mengajar Pak. Oke, selanjutnya desain inovasi pembelajaran. Desain intervensi atau inovasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan adalah pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini menggabungkan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan aplikatif yang memberikan peserta didik kebebasan untuk menggali minat dan bakat mereka, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata. Jadi lebih ke fokusnya lebih ke pembelajaran tentang proyek yang intinya adanya pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan aplikatif. Tujuannya untuk mendapatkan atau mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik. Selanjutnya pembelajaran bermakna. Terdapat beberapa hal yang dapat saya tarik sebagai pembelajaran yang bermakna, yaitu di mana saya menerapkan hal yang telah
saya pelajari dalam pembelajaran pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Indonesia topik 5, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan. Artinya pendidikan tersebut harus berpusat pada siswa. Siswa bebas mengekspresikan pemikirannya yang kreatif dan inovatif, dan guru hanya bertugas sebagai fasilitator untuk memudahkan pemikiran siswa. Jadi lebih ke semuanya siswa yang lebih aktif Pak, jadi kita hanya fasilitator, lebih mengarahkan aja Pak, agar kreativitas dari siswa atau peserta didik itu bisa berkembang dan mereka bisa mengembangkan minat dan bakatnya mereka Pak. Selanjutnya proyek kolaboratif. Peserta didik diberikan tugas atau proyek yang memerlukan kerja tim dan kolaborasi. Mereka bekerja dalam kelompok untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek tersebut. Proyek ini dapat melibatkan penelitian, eksplorasi, presentasi, atau pembuatan produk. Jadi masih berkaitan sama yang di atas Pak. Jadi saya lebih menggunakan pembelajaran yang berkelompok untuk agar siswa bisa bekerja sama dalam membuat proyek dan juga bisa mengembangkan kreativitas mereka. Oke, selanjutnya pengembangan keterampilan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, memecahkan masalah, dan mengambil inisiatif. Mereka belajar dengan melakukan, mencoba, dan beradaptasi di sepanjang proyek. Jadi lebih ke semua siswa kita kasih kesempatan untuk melakukan atau mencoba, dan kita kasih waktu untuk beradaptasi, serta juga kita berikan dia waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, rencana tindak lanjut. 1. Peningkatan kebebasan peserta didik. Memberikan fleksibilitas dalam pemilihan metode pembelajaran seperti menggunakan multimedia, teknologi, atau pendekatan eksperimen. 2. Pengembangan keterampilan mengintegrasikan keterampilan ABAP 1 seperti keterampilan kolaborasi, kreativitas, mencari masalah, dan kecakapan digital dalam kurikulum. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi peserta didik untuk membangun budaya partisipasi aktif di dalam kelas dengan mendorong peserta didik untuk berbagi pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berkontribusi dalam pembelajaran. Selanjutnya, penguatan keadilan dan inklusi. Memastikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan beragam. Selanjutnya, evaluasi formatif dan pemantauan proses. Melibatkan peserta didik dalam proses evaluasi dengan memberikan kesempatan untuk merefleksikan kemajuan, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, serta merencanakan tindakan perbaikan. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Saudara Budi. Selanjutnya adalah Rahmatan dipersilakan. Terima kasih Budi. Anda katanya sudah banyak pengalaman. Itu berapa tahun pengalaman di sekolah? Untuk guru pengganti itu hanya 1 semester karena saya PBG dari guru aktif. Untuk yang mengajar full itu di SMP Kartika 2 itu 1 tahun. Terus sebelumnya kita kerja di mana ya? Belum, cuma ngajar dulu. Lulus sudah lama kan? Lulus 2022. Masuknya dulu. Iya. Dan kita menyinggung tentang pembelajaran yang menyenangkan. Maksudnya apa pembelajaran yang menyenangkan? Lebih ke ini sih Pak, tujuan pembelajaran tercapai tapi mereka tanpa sadar melakukan hal tersebut Pak, seperti banyak permainan atau banyaknya juga kualifikasi pembelajaran Pak, biar mereka tidak merasakan kelelahan tapi melakukannya Pak. Maksudnya menyenangkan itu maksudnya anak-anak itu senang. Iya Pak, lebih ke anak-anak senang Pak, jadi mereka tak bosan dulu. Ya, Udah ngobrol namanya Pak Ike, pernah nggak kenal Pak Ike? ya. Apa? Playcam Pak. Python. Playcam. Belum. Udah S1 dan gitu.
profesional lebih ini sih Pak. Guru yang bisa melakukan guru yang kompeten Pak. Ya, sesuai dengan kompetensi. Iya Pak. Apa itu kompetensi? Kemampuan atau Maksudnya ada 4 kompetensi itu. kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, pedagogi, apa sih Pak kalau yang di bawah itu Pak? Kalau Pemainnya saya sini kan tahu. kalau yang di bawah itu sama kompetensi Kemudian pribadian itu lagi sosial, pedagogi, sama kompetensi profesional ya. Kita jelaskan ya. Kompetensi itu bagian apa? Mencerminkan guru yang memiliki kestabilan dalam kepribadian dan juga kedewasaan Pak, dalam mengambil langkah ataupun dalam mengajar Pak. Itu bagian. Ya, artinya berbagi yang baik, Ya. berbagi yang bisa dicontoh. Ya. Mau artinya di buku dan di contoh, ini mau diikuti. Kalau dalam kualitas, dan saya ya, misalnya enggak apa ya misalnya, boleh tak di sekolah? Enggak Pak, Enggak boleh. enggak boleh. Boleh itu. Di luar sekolah mungkin Pak, di luar jam pelajaran, di luar jam kerja, bisa jadi ketika di rumah. Di sekolah enggak boleh. Enggak boleh Pak. Kalau di sekolah ya pasti ya, makanya dia kan nggak bilang sama siswa nggak boleh merokok, nggak merokok kan, nggak sesuai, nggak sesuai berusaha dengan siswa. Nah, ada menurut Anda pendidikan jasmani dan pendidikan jasmani ya beda kan dengan olahraga? Beda Pak. Ya, beda. Kalau pendidikan jasmani lebih lebih ke arah berkeringat, menyenangkan gitu Pak. Kalau olahraga itu lebih ke prestasi sih Pak. Pendidikan jasmani berkeringat. Jadi lebih ke kalau olahraga itu lebih ke keterampilan Pak. Semua harus bisa gitu melakukan hal kata pelajaran itu Pak. Jadi kalau pendidikan jasmani yang penting dia bergerak, berkeringat, senang Pak. Kalau nggak berkeringat nggak beres itu. Kalau nggak berkeringat lebih ini sih mungkin Pak, maksimal Pak, dalam mengikuti pelajaran Pak. Ini itu pendidikan jasmani itu proses perubahan perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Anda tak berubah, yang kita berubah. Saya berubah perilakunya. Anak-anak tidak disiplin, tak berubah jadi disiplin. Anak-anak itu suka mengganggu teman, kan? Tak berubah supaya baik. Anak-anak itu suka tidak punya sportivitas. Anak itu tidak suka membantu teman. Anak itu tidak punya etika. Kita ubah supaya dia jadi perilaku yang baik, yang terus. Baik,
kognitif itu pengetahuan Pak. Psikomotor itu gerak Pak. Dia kalau tahu sudah sadar, sudah mau lulus seperti sama dia dengan guru yang sudah mau pensiun. Kalau dia nggak tahu pendidikan dia banyak. Ada yang lulusan SMA gitu mau ada lulusan S1. Kalau S1 udah PPG hanya istimewa itu kan. Kalau olahraga itu prestasi, prestasi keras untuk proses kayak namanya pendidikan. Itu sebenarnya satu dolar kayak di ini kalau olahraga kan. Banyak namanya pendidikan. Terus dalam pendidikan jasmani itu ada tahapan yang harus dilalui. Apa aja itu tahapannya? Dalam mengajar Pak. Seperti apa ya? Pembukaan Pak, doa, Ya. terus selanjutnya bisa kita mulai dengan apa namanya, pembelajaran singkat tentang apa yang kita lakukan hari ini. Lalu selanjutnya kita Tahapan terbuka. ya Pak, tahapan kedua Pak. Terus tahapan inti sama ini Pak, penutup. Dia ada pembuka, juga penutup. Nah, dalam pembuka itu tahapan apa? Membariskan siswa, terus selanjutnya mau apa namanya, berdoa, pemanasan. Karena biasanya kalau pemanasan apa yang dilakukan? Yang delapan Pak, pemanasan ini Pak, apa namanya, Bosan kita nggak pernah. Iya. 1 tahun. Itu berapa? Lalu sekarang anda PPG ini kan PPG juga di sekolah kan? Apa yang anda lakukan? Tentang pemanasan. biasanya ini sih Pak, pemanasan lupa penyebutannya Pak, ini Pak yang tidak bergerak itu Pak. Terus pemanasan yang Ya sebutin aja pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa gampang aja kalau nggak tahu istilah. Jadi ada pemanasan. Yang kita lakukan dalam pemanasan itu apa? Kecuali jangan nggak ikut ke sekolah ini kan. Atau di sekolah ada kerjanya beda, lebih selalu nulis mengampun sekolah. ya, Nggak kerja itu apa? Ya masa lupa pemanasan. Saya pernah menjadi PPT, jadi PPT mau pinjas. Saya suruh push up, nggak tahu
jam, ya ditanya sama mesinnya capek. Saya malu kalau itu ditanya pemanasan apa yang dilakukan, nggak tahu. Nggak terus kalau ini lancar di sekolah. Mau pemanasan? Ayo pemanasan. Jadi selalu menanya yang baik. Sekarang dia mungkin masih ada senam statis. Apa itu maksudnya? Perdagangan dengan Senam statis bukan? Senam statis bukan? Yang nggak masuk statis tadi. pemanasan Pak. Ya. Senam statis bukan? Iya Pak. Senam statis. Contohnya seperti apa? Biasanya di kepala Pak, mengangkat Iya. Terus apa lagi? dinamis Pak. Indonesia apa? Apa senam dinamis? Dia senang dinamis Pak. Itu apa? Dia yang bergerak Pak. Seperti Dia apa? Contohnya? yang menaik turun kepala Pak. Terus habis itu apa? Koordinasi Pak. Komunikasi apa? Biasanya itu Pak, yang kita gambar ruku itu Ini statis tadi. sama sambal sambal Sampah. Apa sampah? dia dinamis tadi Pak, dinamis bergerak dulu Pak. Tapi kan udah senam statis, ya senam dinamis sudah. Udah baik aja Pak. Kerja. Iya Pak. Enggak ada. Bagaimana supaya sumbernya statis tidak bakal ada di sini. Kalau memakai supaya suatu pemanasan sesuai dengan suatu pemanasan. Menggunakan suhu tubuh, ya, kita mainkan lagi. Bagaimana supaya suhu tubuhnya dinamis? Harus dilakukan. Anggapnya seperti ini ya. Dulu sepak bola sama saya kan. Iya Pak. Sepak bola apa ini sesuatu pemanasan? Contohnya di Sama lari sih Pak. tahu nggak gunanya seseorang itu? Menaikkan suhu tubuh sama adrenalin Pak. Anda lakukan tapi nggak bisa hari ini kan? Nggak bisa makan. Gunanya menaikkan suhu tubuh, menaikkan adrenalin. Sekarang tahu nggak berapa suhu tubuh dia nanti dinaikkan untuk pemanasan?
mempersiapkan komisi fisik Pak. Ya, habis itu belum disuruh. Mempersiapkan otot juga Pak, agar nanti tidak jadi keram atau cedera olahraga. Setelah pemanasan inti, terus penutup. Setelah penutup, apa yang anda lakukan? Pada saat penutup, Yang saya lakukan setelah cooling down biasanya evaluasi sama refleksi Pak. enggak, biasanya pakai ini enggak, pakai kolontor enggak? Ya Pak, cooling down. Ya kan kayak gitu. Cooling down kurang lebih 6 statis juga Pak, sama dinamis Pak. Tujuannya apa? Tujuannya Jadi kesimpulannya, ya, bahwa anda lulus juga itu tidak cukup, ya. ya, Pak. Anda merasa puas, ya. Anda banyak belajar lagi, ya. Tadi yang saya tanya, banyak yang anda tidak jawab atau jawabannya salah. Ya. Karena saya tanya apa yang dilakukan di sekolah. Jadi saya tanya yang macam-macam kan, anda nggak bisa jawab, ya. Saya nggak salah, apa-apa yang nanti anda lakukan, jangan itu. Jangan jadi komunitas asal-asal, yang statusnya dulu, statusnya tersertifikasi. Coba lagi. Terima kasih buat Pak Amir dipersilakan. Terima kasih Pak Dirman, Mas Ferdi, ya Anda mengangkat cepat kembali ke slide. Ya tadi ya. Nah, oke baik. Di refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PIK, Anda menyampaikan di sini untuk menunjang keprofesionalan, ya Anda akan terus-menerus selalu mengupdate skill, ya, dengan mengikuti berbagai agenda terkait dengan dunia pendidikan. Skill yang dimaksud di sini itu skill apa? Skillnya lebih ke mengikuti perkembangan zaman sekarang seperti itu. Ya kalau ada misalnya ada perubahan-perubahan secara teknologi, ini kan kita bisa meningkatkan skill kita Pak. Jadi skill di sini skill yang lebih luas lebih cepat. Ya, tidak hanya sebatas tentang teknologi. Kemampuan diri Pak, dalam beradaptasi dengan perkembangan. Kemampuan di soft skill ya. Jadi lebih ke nggak hanya stop di situ yang kita tahu itu, dan dalam menerima perkembangan. Ya, artinya itu kan Anda berproses
proses untuk mengembangkan diri. Maksud saya itu skillnya itu skill apa? Apakah skill kemampuan Anda dalam praktek, mempraktekkan sama olahraga, praktek mengajar, atau soft skill? Soft skill ada. Soft skill itu yang tidak terlihat, misalkan pengendalian emosional, cara berpikir, itu kan soft skill. Ya, kalau praktek itu kan hard. Ya. Maksud Anda itu skill di sini itu apakah hanya sebatas mengikuti perkembangan zaman atau yang coba disampaikan? Ketiganya penting semua semua sih Pak. Ketiga yang Bapak sampaikan tadi. Hanya mungkin lebih berfokus kepada adaptasi terhadap perkembangan zaman sih Pak. Adaptasi terhadap perkembangan Iya Pak. zaman. Oke, jika Anda menemui siswa sekarang itu kan generasi apa? Alpha ya? Nah, Alpha. Nah, bagaimana Anda mensikapi anak-anak yang gen Alpha ini? Lebih ke ini sih Pak. Kita bisa menyesuaikan dunia mereka Pak. Jadi kita nggak bisa memaksakan apa yang kita inginkan dulu. Jadi kita menyesuaikan dunia mereka dulu, baru kita masuk Pak. Gitu. Ya Pak. Anak-anak zaman sekarang ini kan malas untuk bergerak, Ya Pak. malas untuk belajar. Ya. Bagaimana Anda mensikapi itu? Salah satunya dengan memotivasi Pak. Memotivasi mereka. Terus kalau secara yang pernah saya lalui, ya melihat mereka dulu gitu. Jadi memang ada kedekatan emosional sama mereka. Sudah. Terus. Jadi baru kita enak masuk ya Pak. Lebih nurut mereka. Terus suruh ngapain kalau mereka udah Anda udah masuk nih, terus suruh ngapain anak-anak itu? Ya kita mulai belajar Pak. Karena kan mereka udah mulai ada kedekatan emosional gitu. Tapi mereka ini malas untuk bergerak. Iya, makanya tadi di awal tuh sih membangun kedekatan emosional tuh supaya ada rasa yang ini antara sama mereka Pak. Jadi kalau mereka nggak mau bergerak atau melakukan itu karena yang ngajar saya gitu Pak. Jadi udah itu tuh gitu. Yang tadinya males gitu Pak. Makanya saya kalau yang saya lalui saya kedekatan emosional dulu Pak. Pernah bertanya kenapa kok malas bergerak? Pernah sih Pak. Ya jawaban mereka ya males keringetan, bau gitu Pak. Terus lebih nyaman main handphone. Terus dimotivasi mau nggak mereka bergerak? Harus bertahan sebab kalau emang sekali emang nggak bakal mau sih Pak. Terus kalau di pertemuan pertama Anda melakukan motivasi Anda, kemudian anak-anak nggak mau, terus belajar seperti apa? Untuk pertama saya lebih ke observasi siswa dulu sih Pak. Siswa ini lebih ke Satu kali pertemuan? enggak di pertama waktunya Iya, di pertemuan pertama kan satu kali pertemuan itu. Ya. Satu kali pertemuan itu Ya tetap kita mulai pembelajaran Pak. Dengan kita mencari tahu dulu minat bakat mereka. Sama ya kita observasi lingkungan dulu seperti apa sih karakter anak-anak yang akan kita ajar dulu Pak. Setelah itu sudah diketahui baru buat strateginya Pak, apa yang mau kita lakukan dan terima apa yang kita berikan anak-anak itu. pernah menyampaikan akibat dan manfaat bergerak. Pernah Pak. Pernah menyampaikan terus apa tanggapan mereka? Ya mungkin karena mereka yang kita sudah ketahui kita bukan mereka bilang mungkin alfa itu lebih ke bodoh amat itu Pak. Jadi ya cuma sekedar dengar, cuma tapi nggak mencerna dengan baik itu. Yang dimotivasi terus mereka mau bergerak. Untuk mau tidak bergeraknya itu ya mungkin ada keterpaksaan dulu daripada diri mereka itu. Tapi ya
saya sebagai guru emang sudah menjalankan dengan baik dan benar Pak, motivasi mereka dengan baik gitu. Jadi ketika Anda meminta mereka bergerak, kalau tidak cari hati, ya, mereka pasti akan bergerak hanya saat itu saja. Sementara untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatan atau kebugaran anak-anak, mereka harus selalu bergerak. Kalau mereka hanya bergerak pada saat jam besokan, dan itu pun hanya bergerak mungkin 15 menit, apakah ada teori yang menyatakan bahwa itu bisa meningkatkan bahkan mempertahankan kebugaran mereka? Kalau untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran itu saya kurang paham sih Pak. Cuman tapi yang jelas hubungan saya terhadap murid itu hanya 3 JP Pak. Sisanya kan dia terhadap guru lain dan yang paling banyak dia terhadap orang tua gitu. Tugas saya kan saya menyampaikan, menjalankan dan mengajar gitu. Jadi kalau memang tidak maksimal gitu kan yang mereka keluarkan, ya karena banyak pengaruh dari luar juga Pak, karena interaksi nggak dengan materi penjawab aja gitu Pak. Itu sih Pak. Nah, terkait dengan ini loh Mas, Ya, Pak. yang materi yang sampai angkat filosofis pendidikan. Jadi tugas kita itu sebagai fasilitator, mengarahkan kepada anak-anak bahwa kalau misalkan cuma bergerak cuma 1 minggu sekali, itu pun cuma 15 menit, itu bukannya meningkatkan bahkan mempertahankan kebugaran, justru malah semakin turun, ya. Karena kebutuhan gerak mereka itu kan semakin berkembang. Yang awalnya cuma lokomotor jadi lokomotor, kemudian manipulatif, kan itu sih. Nah, kalau mereka itu misalkan harusnya manipulatif non lokomotor saja, tentunya akan berakibat kepada kesehatannya. Nah, tugas kita yang sampai angkatan itu adalah mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis. Jadi untuk memahamkan pentingnya gerak tidak cukup dengan motivasi maksudnya Mas, tapi yuk pahamkan mereka, buat mereka kerjaan, coba browsing, Anda kan bawa HP, ya kan, coba browsing si siapa itu Arya itu kenapa kok bisa sampai obesitas seperti itu, kemudian Aksaris meninggal itu kenapa kok bisa meninggal mendadak karena olahraga. Artinya kan itu berpikir kritis, karena Anda mengatakan ini, ya kan, tentang filosofis pendidikan. Jadi kalau hanya motivasi, serasa hasilnya kurang maksimal. Tapi bagaimana Anda mengarahkan, memacu mereka untuk berpikir kritis, bernalar kritis? Ini SMP ya, SMP kelas 9 sudah mulai, ya, itu. Kemudian terakhir nanti, ya, ini ketika elemen terampil bergerak, penerapan dari Ki Hajar Dewantara ini seperti apa Mas? Gimana? Dalam materi terampil bergerak, penerapan teori Ki Hajar Dewantara yang sampai angkat itu, pendidikan bergerak pada, tapi dulu di topiknya, topik 5. Terus satu lagi, maju ke depan bukan ke belakang. Nah ini, kan sampai kan angkat topik 5. Ya, pada mata kuliah filosofis pendidikan Indonesia. Pendidikan yang berpihak pada mendidik dan memerdekakan. Nah, terkait dengan terampil bergerak, penerapannya seperti apa? Kita melihat minat bakat anak-anak Pak. Lebih ke kita memberi materi itu
sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Misal kalau mereka maunya basket dulu baru misalnya volley, ya kita basket dulu juga. Kenapa nggak volley sekalian? Gimana Pak? Kenapa nggak volley sekalian, nggak harus basket? Kan beda Pak. Kalau basket kan maksudnya permainan pasti, kalau volley kan permainan net Pak. Oh, bukan, maksudnya kenapa mereka kok basket dulu baru volley? Ya, Itu kenapa? mereka mungkin berminat dan bakatnya basket, mereka minta basket dulu ya. Minatnya yang mana? Minatnya yang volley atau basket? Basket. Basket. Kenapa dasarkan volley? Karena itu kemerdekaan siswa. Iya, mereka minatnya basket. Kenapa kok ada ajakan volley? Berarti nggak merdeka dong. Ada memaksakan mengajar volley. Maksudnya itu buat contoh kan ada beberapa materi kan. Nah, ketika kita menyodorkan pilihan, ya minat mereka lebih fokus ke basket. Basket ya udah, berarti mereka nggak suka basket. Ya, Terus kenapa saat kok volley? tadi kan saya contoh Pak, kalau ada volley basket gitu, mereka saya sampaikan dua itu mereka memilih mana dulu gitu. Dua materi cuma satu pertemuan. Enggak, maksudnya itu kita kayak misalnya ada dulu. Kan awalnya nih, kira-kira kalau bapak kasih pilihan mau belajar ini dulu, baik ini dulu, atau mana? Pak, ini dulu, karena mereka punya ini situ. Tidak seperti itu. Ya, Pak. Pilihannya adalah jika mereka benar bermain basket, fokus saja ke basket. Ya. Nah ini yang kadang-kadang ini ada perkembangan ya di PJOK. Jadi sebenarnya dari dulu Pak, jika anak-anak itu menginginkan hanya bermain sepak bola saja, sekolah boleh kok 1 semester itu sepak bola saja belajarnya. Itu kalau sekarang lebih ekstrim kan. Jadi kalau mereka suruh memilih basket atau bola volley, basket dulu Pak, besok volley, ya nggak masalah. Cuman kadang-kadang guru itu memaksakan materinya ini loh, nah bola volley gitu. Yuk volley dulu setengah jam, nanti yang 2 jam ada ya bebas mau main apa itu. Jadi guru itu kadang-kadang fokus pada materi, bukan kepada ini. Sekarang ini kan guru ini masih fokus kepada materi, bukan kepada tujuan dari pendidikan Indonesia. Cabang olahraga itu hanya dipinjam, meminjam cabang gerak-gerakan dalam olahraga untuk terampil bergerak. Kan di sini kan disebutkan harus terampil bola voli, bola basket, tidak. Mereka hanya terampil bergerak, menghaluskan keterampilan gerak. Kalau mereka maunya cuma bola basket, ya bola basket saja. Terus bagaimana dengan penilaian? Yang tahu penilaian itu kemampuan guru tersebut. Makanya kalau ada tes standarisasi sebenarnya itu nggak pas dengan kurikulum merdeka. Itu bisa dipahami nggak? Bisa Pak. Iya. Jadi sekarang lebih ekstrim lagi. Jadi kalau dulu itu ada sedikit yang menyentuh ke beberapa cabang, kalau sekarang makanya dulu itu kalau misalkan ada materi aktivitas air, sementara ya itu jauh dari kolam renang misalkan. Adapun sungai pun membahayakan, ada buaya di daerah Palembang itu kan ada. Apakah perlu memasakkan aktivitas air? Diajarkan enggak? Enggak kan? Iya, itu maksudnya. Ya. Oke, mungkin itu ya, Mas ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Fred. Saya tadi ini kan ada di SMP berapa? 23. Itu kurikulum merdeka. Iya. Kalau saya kurikulum itu semuanya mengenai konflik. Kalau tadi anda katakan anda berbeda di dua basket dengan bola voli. Ada berapa murid? 32. Sana ada sepak bola atau gimana? Lapangan cuma satu. Ya? Lapangan satu. Sekarang kan mereka belajar. Yang satu punya atletik, yang satu saya ingin senam. Apa yang terjadi?
Bukan mereka belajar. Kalau kita serahkan semuanya murid, ini anak SMP. Nah, sebenarnya pasti keinginannya adalah keinginan kebebasan Islam. Kita di sini adalah satu sisi kita dalam pendidikan. Karena katakan tadi adalah filosofi, ada sebuah filsafat. Ya kan? Filsafat itu intinya apa? Mencari kebenaran. Jadi kebenaran itu semuanya sekarang masih fiktif. Karena mencari terus kebenaran. Jadi kalau sekarang ada dua mereka sekolah gitu. Kalau ada lapangan yang tidak ada, Pak, saya kan sebenarnya sepak bola. Nggak ada. Ayo. Saya sebenarnya senam, Pak. Tidak bisa kita berikan satu atau dua pilihan seperti Rasulullah SAW. Tanyakan di papan dia tuh. Ditanyakan enggak ke papan dia tuh. Nggak kepikir oleh kamu kan? Jadi kalau menurut saya, guru itu memang harus punya bagaimana kita bisa mengajarkan itu. Kenapa? Kita mengajarkan sesuatu keterampilan berakhir. Mungkin saja anak itu juga bosan. Sekarang pemanasan. Pemanasan dari itu adalah yang waktu SD adalah berkenaan sifatnya statis. Masuk SMP harus statis. Kalau dari SMA statis lagi. Ya, apa yang dimulai dari situ? Ada juga begitu masuk. Inilah baru bukan pemanasan yang seperti itu. Biar kita adalah tempat kaya tempat. Nah, tapi kalau kita memberikan suatu kebebasan bukan memperkaya kita, justru bisa jadi adalah justru ada kecelakaan. Oke, silakan yang basket. Apa tujuan belajar dari saya katakan? Tujuannya apa belajar di situ? Cara pembelajarannya apa di situ? Kalau ada tidak memberikan suatu kebenaran, ini saya kadang-kadang masih dilema dengan ini. Terkadang kita berkaya itu justru seperti ada disamakan dengan kita biarkan tidak bisa cuma juga maka dari itu waktu zaman saya dulu ada kegiatan pembinaan prestasi setiap minggu 2 kali seminggu. Jadi semua anak-anak di situ mengembangkan kemampuannya. Ada yang tidak bisa juga olahraga yang lain, paling capek pun siapanya itu sesuai dengan keinginan mereka. Oke, tadi kalian bilang ada kenapa sih ada senang dan filsafat? Itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau menurut saya filsafat itu dimulai membosankan. Kenapa? Kebenaran yang tidak pernah pasti. Mereka kemarin udah buat teknologi Pak, cuman ada arahan dari Pak Dwi kalau nggak boleh ada kesamaan untuk kelompok Pak. Nggak boleh ada kesamaan mata kuliah satu kelompok Pak. Itu ada pilihan, ada yang tentang teknologi itu. Tapi kan teknologi itu bisa diarahkan. Sekarang bagaimana Anda dengan saya baca sama-sama basket? Tapi apakah dengan harus materi yang sama? Sekarang teknologi sama tadi berbeda semua. Apakah isinya harus sama semua? Kalau saya lihat sini bahasanya hampir sama semua. Bahasa yang kalian sampaikan di sini itu bahasa sama semua. Mungkin bahasa yang sama dengan yang baru. Nah itu yang justru yang ada mereka satu kebebasan berpikir, tidak mau Jadi kalau belum ada seperti itu, bagaimana memulainya? Jadi sebenarnya tadi kan jangan langsung menyalahkan saya. Tadi kan baru kemarin berbeda. Jadi karena itu saya terpaksa juga jawab ya itu lakukan jawaban. Jadi karena Bapak yang maksa kami untuk berbeda Pak. Jadi seperti itu. Anda harus tahu apa yang itu harus tahu apa sih. Saya juga belajar sesama pendidikan. Saya belajar juga filsafat pendidikan dan semuanya. Filsafat itu belajar tentang kebenaran. Iya, Anda bisa
Jelas? Jelas Pak. Oke, cukup. Ya? Satu lagi. Soal terus, Ustaz. Selesai ya Pak. Ustaz ya. Oke. Ya, baik, siapa? Si FJ Ya, dia belum kirimkan permasalahan ya. Sudah Pak.